Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polres Tabes Medan geledah fasilitas rapid test COVID-19. Mobil anggota TNI di Batubara dicuri. 6 pasien COVID-19 di Humbang Hasundutan meninggal dunia. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polres Tabes Medan menggeledah fasilitas drive-thru rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara pada Selasa petang. Polisi menduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan terkait limbah rapid test. Belasan petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polres Tabes Medan, Sumatera Utara menggeledah fasilitas drive-thru atau layanan dalam kendaraan rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara pada Selasa petang. Polisi menyita alat rapid test antigen, antibodi, dan rapid test PCR COVID-19 serta limbah swab rapid test yang sudah digunakan. Polisi juga menyita komputer dan dokumen yang digunakan untuk mendata para peserta rapid test. Selain menggeledah, polisi juga memintai keterangan para petugas pelayanan rapid test, kemudian membawa sejumlah petugas pekerja untuk dimintai keterangan. Polisi menduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak baiknya penanganan limbah rapid test, termasuk dugaan pelanggaran legalitas pelaksanaan rapid test. Ya, ini terkait dengan legalitas yang dilaksanakan oleh pihak yang mengadakan swab drive-thru. Saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut nanti akan kita sampaikan pada rekan sekalian. Artinya semua alat-alat itu dibawa ke Polrestabes ya, Pak? Yang kita amankan hanya beberapa, tidak semua. Diamankan sementara apa, Bang? Masalah pelanggaran prokes. Terus kemudian ini ditutup sementara ya, Bang, untuk? Ya, hingga saat ini masih belum ada, dari kami masih mengimbau untuk tidak dibuka dulu. Bang, apa ini pengembangan vaksin Joblib yang Polda kemarin? Sementara masih kami selidiki. Bang, barang yang diamankan ini apa bentuknya? Alat rapid gen antigen atau apa? Ya, termasuk alat Limbah juga? Dan limbahnya. Oke. Sampai sini dulu ya. Makasih ya. Makasih ya, Bang Anies. Siap. Pelayanan rapid test dan PCR yang digeledah polisi diselenggarakan oleh PT Sumatera Siberia Kompania bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Pemko Medan, Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Klinik Al-Ikhlas, dan Fast Lab. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah meninjau fasilitas drive-thru rapid test antigen dan PCR swab test di Lapangan Merdeka pada Rabu 17 Maret lalu, guna mengapresiasi fasilitas drive-thru yang dibuka sejak Februari 2021 lalu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Bawa kabur mobil milik anggota TNI yang hendak dicuci, pelaku yang bermodus sebagai pekerja di salah satu tempat pencucian mobil tinggalkan mobil curiannya di perladangan Desa Durian, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Beginilah mobil milik anggota TNI yang sempat dibawa kabur dan ditinggalkan oleh pelaku di perladangan Desa Durian, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Temuan mobil yang terparkir di perladangan dalam keadaan terkunci dan tanpa nomor kendaraan ini pun menggegerkan warga sekitar. Menurut korban Sertu Suryanto, kejadian berawal saat mobil miliknya hendak dicuci. Salah seorang pekerja di tempat pencucian mobil tersebut meminta kunci mobil dengan alasan untuk memindahkan mobil ke tempat pencucian. Namun pelaku malah membawa kabur mobil korban. Korban sempat mengejar pelaku, namun setelah lebih kurang dari 4 jam, korban mendapat kabar mobil miliknya ditemukan di perladangan. Sementara pelaku yang telah ditandai oleh korban kabur meninggalkan mobil tersebut. Mobil yang ditinggalkan pelaku dalam keadaan terkunci baru dapat dibuka setelah korban mengambil kunci mobil serep dari rumahnya. Saya bawa mobil ini ke Dorsmir. Terus waktu di Dorsmir itu tidak ada orangnya. Yang orangnya di belakang, terus ada datang orang. Bahwasannya katanya dia orang yang mau mencuci. Habis itu dia geser-geser motor. Habis geser motor, terus katanya nanti kalau ditunggu biar cepat saya panggil kawan di belakang gitu. Habis itu terus dibawa
keluar mobil itu, terus dibawa lari. Itulah kejadiannya, Pak. Ketika lari ada yang ngikuti atau enggak? Nggak ada. Terus bisa tahu mobil ini di sini gimana ceritanya? Kita cari-cari, Pak. Ada yang informasi dari telepon-telepon gitu. Kita tadi cari ke daerah Tinjuan juga, cuma nggak dapat informasi ada di sana. Terus saya cari ke sana, katanya udah keluar gitu. Berapa jam baru ditemukan bang mobilnya? Kurang lebih 3 jam lah. Jadi 3 ditinggal jam 4 jam lah. ditinggal atau gimana nih mobil? Ditinggal. Pak. Orangnya nggak ada Pak ya? Nggak ada. Tanda Pak dengan pelaku Pak. Tanda saya kalau jumpa tanda sama pelakunya. Yang ke situ 1 orang. Yang minta kunci sama Pak 1 orang. 1 orang. Oh iya. Makasih, Tapi ya, Pak. informasi itu ada 2 mobil itu. 1 mobil warna putih, itu yang kawannya mungkin. Kini pelaku pencurian mobil tersebut telah dilaporkan korban ke Mapolres Batubara dan dalam pengejaran petugas. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pasangan suami istri yang mengikuti pemeriksaan antigen di klinik Jalan Karya Wisata Medan, Sumatera Utara harus merelakan sepeda motor mereka dibawa kabur oleh pencuri. Aksi pencurian sepeda motor milik pasangan suami istri ini terekam CCTV yang ada di teras klinik. Pelaku berpura-pura berteduh mendekati sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan klinik kesehatan tersebut. Dalam hitungan detik, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban yang saat itu berada di dalam klinik. Korban mengetahui sepeda motornya hilang saat keluar dari klinik dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di parkiran. Salah seorang dokter klinik mengatakan, aksi pencurian sepeda motor sudah sering terjadi di lingkungan sekitar. Dirinya berharap polisi segera menangkap para pelaku kejahatan yang sudah meresahkan masyarakat. Pasang pasien suami istri untuk periksa antigen, mungkin mau pulang kampung atau mudik. Setelah mereka masuk, setelah diperiksa tidak lama kemudian tiba-tiba sepeda motornya yang parkir di depan klinik hilang. Nah, saya pun kaget kenapa tiba-tiba bisa hilang. Cuma 5 menit dan pelakunya sampai sekarang belum dapatan. Kalau sering kehilangan, mungkin di beberapa tempat, tapi saya kurang tahu. Kasus pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan korban ke pihak berwajib. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. 6 pasien COVID-19 di Humbang Hasundutan meninggal dunia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pengunjung membludak dan langgar protokol kesehatan COVID-19. Kolam renang yang ada di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditutup tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Deli Serdang. Penutupan langsung dilakukan petugas Satgas Penanganan COVID-19 Deli Serdang dengan memasang garis polisi di depan pintu masuk. Pasca ditutup, wahana air yang biasanya ramai dikunjungi warga khususnya di hari libur, kini terlihat sepi dan tidak ada aktivitas sama sekali. Hanya sejumlah petugas dari pihak kecamatan masih berjaga-jaga di lokasi kolam renang tersebut. Kepala Dusun 2 Marendal Surya Wijaya mengatakan, kolam renang tersebut ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan karena diduga melanggar protokol kesehatan. Menurutnya pengunjung melebihi kapasitas dari jumlah yang diperbolehkan oleh pemerintah. Ada sedikit pelanggaran prokes kesehatan COVID-19 di kolam renang Pondok Cabe, berhubung karena jumlah pengunjungnya melebihi batas kapasitas yang sudah ditentukan oleh prokes kesehatan dari gugus COVID-19. Jadi karena jumlah pengunjungnya melebihi batas, untuk itu dilakukan tindak penutupan untuk sementara di kolam renang Pondok Cabe sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi untuk itu pihak pengelola Pondok Cabe juga menunggu putusan dari pihak yang berwenang. Jadi untuk itu kami juga dari pemerintahan desa belum bisa memberikan perizinan kepada pengelola kolam renang Pondok Cabe. Itu saja. Bang, sebelumnya ini sudah pernah diingatkan berapa kali, Bang?
Kalau kami sih sudah mengingatkan, lebih kurang 2 kali kami sudah mengingatkan agar supaya protokol kesehatan, kemudian jumlah pengunjung yang diterima di tempat tamasya kolam renang Pondok Cabe itu harus sesuai dengan batas yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh kalau kapasitasnya 100% dikurangi menjadi 50% kepadatan pengunjungnya. Selain kolam renang, 2 lokasi hiburan malam di Medan yang melanggar prokes juga ditutup sementara oleh Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan 7 pelaku diduga dalam aksi tawuran 2 kelompok remaja di Belawan. Para orang tua pelaku menangis melihat anaknya harus berurusan dengan kepolisian. Sebanyak 7 orang pelaku diduga dalam aksi tawuran di Belawan berhasil diamankan petugas kepolisian di tempat terpisah. Selain mengamankan 7 pelaku yang merupakan warga Belawan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, batu, dan kayu yang digunakan untuk saling serang antar 2 kelompok remaja melakukan tawuran. Melihat anaknya diamankan petugas kepolisian, para orang tua yang berada di halaman Polres Belawan tak kuasa menahan air mata melihat anaknya harus berurusan dengan petugas kepolisian. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Muhammad Dayan mengatakan para pelaku tawuran ini tak hanya merugikan masyarakat, namun juga menghambat perekonomian dan investor untuk masuk ke Medan Belawan. Mereka itu membuat suatu Facebook, ada WA-nya, ada namanya WA Jam Bogel, ada lagi Kamce. Kamce itu di Facebook, Jam Bogel ini di WA. Itu adminnya sudah kita ambil, adminnya untuk Jam Bogel sudah kita ambil, sudah kita periksa. Itu anggota ada 40 orang. Semua kita ambil anak-anak ini ada di dalam grup WA itu. Sudah kita panggil orang tuanya, kita nasihati, kita panggil Kepling Lurah untuk mendidik anak-anak ini. Pada umumnya mereka masih berumur 11 sampai 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 kelompok pelaku diduga dalam aksi tawuran ini terpaksa mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif sebagai efek jerah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, dalam sebulan terakhir sebanyak 161 warga Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara terkonfirmasi positif COVID-19. 6 diantaranya dilaporkan telah meninggal dunia. Sebanyak 161 orang yang terkonfirmasi COVID-19 berasal dari hampir seluruh kecamatan yang tersebar di daerah Humbang Hasundutan. Sampai saat ini hanya kecamatan Sijama Polang yang masih bersih dari penularan COVID-19. Jumlah pasien COVID-19 terbanyak berasal dari kecamatan Dolok Sanggul, yakni sebanyak 84 orang. Sementara 6 orang yang meninggal dunia tersebut, 2 orang diantaranya adalah merupakan warga kecamatan Dolok Sanggul, dan 2 orang lagi merupakan warga kecamatan Lintong Nihuta, 1 orang warga kecamatan Pakat, dan 1 orang lagi merupakan warga kecamatan Onan Ganjang. Kondisi yang terkonfirmasi COVID di Humbang Hasundutan berjumlah 161 orang. Selesai isolasi 149 orang. Dan yang meninggal dunia 6 orang. Tatap muka ditiadakan, pembelajaran dilakukan secara daring atau melalui Bitkom. Khusus masalah adat. Masalah adat sekarang, jika ada pesta boleh, meninggal dunia juga. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, jumlah yang hadir sesuai dengan kapasitas tidak melebihi 50%. Selalu mentaati protokol kesehatan. Tidak pakai musik, karena itu rawan dengan penularan. Keluarga yang terkonfirmasi itu, yang kontak dengan warga masyarakat, dilakukan dinas kesehatan, tracing, tracking, dan treatment. Tetapi fokus, setelah 2021, pemerintah Kabupaten Hasundutan dalam mewujudkan ketahanan immunity kelompok ataupun masyarakat, sekarang ini Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas melakukan vaksinasi. Juru bicara COVID-19 Humbang Hasundutan, Hotman Hutasoid menyebutkan, situasi tersebut menggambarkan bahwa angka kematian COVID-19 meningkat di Humbahas.
sehingga diharapkan pemerintah kabupaten segera mengantisipasinya agar situasi tidak semakin memburuk. Satgas COVID-19 Sumbawa Sundutan juga terus mensosialisasikan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Rahmat Inton melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara melakukan vaksinasi COVID-19 massal terhadap warga. Tahap awal pemerintah melakukan vaksinasi terhadap 1.000 warga yang didominasi lansia, PNS, dan pedagang. Tim penanggulangan atau Satgas COVID-19 Kota Padang Sidempuan Selasa siang mulai melakukan vaksinasi massal terhadap warga kota. Pada tahap awal ini, lebih dari 1.000 warga mendapat vaksinasi yang didominasi orang tua atau lanjut usia, pegawai negeri sipil, serta pedagang. Vaksin yang diberikan berupa vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Pelaksanaan vaksinasi sendiri dibantu pengawalan dari petugas kepolisian Kota Padang Sidempuan dan personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Saat ini pemerintah Kota Padang Sidempuan tengah melakukan vaksinasi massal terhadap 150.000 lebih warga kota yang tersebar di 6 kecamatan. Alim Ulama Kota Padang Sidempuan berharap agar masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap vaksinasi ini, karena vaksinasi ini untuk kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah telah mengalokasikan untuk mengadakan vaksin ini. Pada hari ini juga dilaksanakan dan saya juga sudah divaksin pada hari ini. Harapan saya juga kepada masyarakat luas, kiranya jangan takut untuk divaksin, tidak sakit. Dan ini adalah untuk kepentingan kita pribadi khususnya. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, masyarakat Sumatera Utara melalui Masjid Gubernur Sumatera Utara menyumbang 1 unit mobil ambulans untuk misi kemanusiaan di Palestina. Sumbangan tersebut bersumber dari donasi yang disalurkan warga melalui masjid yang ada di rumah dinas gubernur dalam beberapa hari terakhir. Sumbangan ambulans dari masyarakat Sumatera Utara tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kepada Imam di Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina, Syekh Mahmud Muhammad Abdul El-Al. Ambulans dipilih sebagai salah satu bentuk donasi karena sejak aksi saling serang antara militer Israel dengan pejuang Hamas di jalur Gaza, banyak ambulans di sana yang rusak. Gubernur Edi Rahmayadi menyebutkan, beberapa hari setelah aksi saling serang di sana, masyarakat Sumatera Utara langsung menggalangkan donasi untuk misi kemanusiaan. Salah satu tempat penggalangan donasi adalah Masjid Gubernur Sumut yang ada di belakang rumah dinasnya. Dari sana donasi yang terkumpul mencapai 505 juta rupiah yang kemudian disumbangkan ke Palestina dalam bentuk ambulans. Edi menegaskan sumbangan dari masyarakat Sumut ini murni untuk misi kemanusiaan, bukan sentimen agama seperti isu yang berkembang. Dari kegiatan ini kita membuat donasi. Di masjid ini kita donasi kurang lebih 4 hari kita mendapat 505 juta. 505 juta kita melihat harga ambulan di sana itu adalah 500 juta. Kita berikan bantuan kemanusiaan ini persoalan kemanusiaan, bukan persoalan agama. Ya, hanya persoalan di situ ada Masjidil Aqsa. Juga ada gereja di situ yang tempat peratapan. Jadi orang-orang Nasrani juga kalau berangkat umroh menurut mereka, menurut agama Nasrani itu juga ke Yerusalem sana melihat tempat-tempat bersejarah orang-orang dulu pendahulu kita dalam menjalankan ibadah. Misi galang donasi ini masih akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan oleh sejumlah komunitas di Sumut. Syekh Mahmud sendiri merasa terkesan dengan kepedulian masyarakat Indonesia dalam mendukung upaya kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. Selain di Medan, dia akan melanjutkan safarinya ke Simalungun dan Kisaran. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.